Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan sayap kanan atau sayap kiri dalam sistem politik? Mengapa kedua istilah ini ada? Dan dari negara mana kedua istilah ini pertama kali muncul? Dalam video kali ini kita akan membicarakan kedua istilah ini secara ringkas. Untuk itu mohon disimak sampai selesai, agar informasi yang kita dapat lebih lengkap. Awalnya istilah kelompok kanan dan kelompok kiri berasal dari Prancis. Istilah ini aslinya berkaitan dengan pengaturan tempat duduk di ruangan Dewan Legislatif pada masa Revolusi Prancis. Disebut kelompok kanan atau sayap kanan karena mereka menduduki bagian kanan dari ruangan Dewan Legislatif. Sebaliknya disebut kelompok kiri atau sayap kiri karena mereka menduduki bagian kiri dari ruangan Dewan Legislatif. Pada zaman Revolusi Prancis, Dewan Legislatif terdiri dari 3 kelompok, yakni kelompok rohaniwan, kelompok monarki, dan kelompok pekerja. Kelompok rohaniwan selalu menempati bagian kiri sehingga mereka pun disebut kelompok kiri. Kelompok ini memiliki ideologi kesetaraan sosial. Oleh sebab itu, mereka selalu menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan, persamaan hak, solidaritas, pembelaan terhadap hak-hak sipil, perjuangan sosial, dan sejenisnya. Mereka sangat menentang rezim monarki dan selalu menyuarakan agar ketimpangan sosial dihapus. Sementara itu, kelompok monarki menempati tempat duduk di sebelah kanan, sehingga mereka disebut kelompok kanan. Kelompok ini memiliki ideologi keteraturan dan ketaatan. Oleh sebab itu, isu-isu yang sering mereka usung adalah isu-isu yang berkaitan dengan hierarki, keteraturan, kewajiban, tradisi, nasionalisme, dan kepatuhan terhadap pihak berwenang. Sebagai kelompok monarki, tentu saja mereka sangat mendukung kaum aristokrat. Akhirnya, penggunaan istilah sayap kiri dan sayap kanan dalam sistem politik tidak hanya tinggal di Prancis, tetapi telah melintasi batas linguistik dan negara. Artinya, seiring waktu, istilah ini mengalami perubahan makna di berbagai negara. Dengan kata lain, apa yang masuk ke dalam kelompok kiri di suatu negara mungkin saja masuk di kelompok kanan di negara lain. Dan posisi kiri atau kanan tidak lagi dikaitkan dengan posisi tempat duduk di ruang gedung parlemen, tetapi lebih dikaitkan dengan isu-isu yang diusung, terutama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Misalnya di Amerika Serikat, kelompok kanan diasosiasikan sebagai kelompok yang menganjurkan kapitalisme, sedangkan kelompok kiri diasosiasikan sebagai kelompok yang menganjurkan sosialisme. Di Indonesia, terutama kaum awam, hampir tidak pernah mengenal istilah kelompok sayap kiri dan kelompok sayap kanan. Di Indonesia, istilah yang lebih populer di kalangan masyarakat awam adalah partai pendukung pemerintah dan partai oposisi. Namun pada prakteknya, para pengamat politik di Indonesia juga mengelompokkan kelompok politik ke dalam kelompok sayap kanan dan kelompok sayap kiri. Biasanya pengelompokan ini didasarkan pada preferensi dukungan terhadap siapa dan apa ideologi yang diusung. Misalnya kelompok yang pro kepada penguasa disebut dengan kelompok sayap kanan, sedangkan mereka yang cenderung menentang pemerintah digolongkan sebagai sayap kiri. Misalnya pada zaman pra-kemerdekaan, mereka yang pro kepada pemerintahan Hindia Belanda dikelompokkan ke dalam kelompok sayap kanan, dan yang pro-kemerdekaan atau yang menentang pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, seperti Soekarno dan kawan-kawan, digolongkan sebagai kelompok sayap kiri. Sejak zaman kemerdekaan hingga zaman Orde Baru di Indonesia, yang termasuk ke dalam kelompok sayap kanan adalah kelompok TNI, karena kelompok ini adalah kelompok yang mendukung rezim pemerintah. Sementara masyarakat yang menentang pemerintah seperti kelompok buruh, petani, seniman, atau sastrawan yang kerap mengkritik pemerintah dianggap sebagai kelompok sayap kiri. Ada pula kelompok yang disebut dengan kelompok ekstrim. Kelompok ini terdiri dari ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Di Indonesia, biasanya yang masuk ke dalam kelompok ekstrim kanan adalah mereka yang menganut suatu ideologi secara kaku dan letter-let, seperti kaum agama garis keras. Mereka kerap menyuarakan diberlakukannya hukum agama secara letter-let, tanpa melihat kondisi di lapangan apakah hukum-hukum tersebut cocok diterapkan atau tidak. Sementara itu, kelompok ekstrim kiri adalah mereka yang mengusung paham liberal. Mereka kerap menyuarakan kebebasan bagi semua orang dalam segala hal, termasuk kebebasan bagi kaum LGBT. Pertanyaan yang sangat menarik menurut saya sekarang adalah apakah selama 2 periode pemerintahan Jokowi masih ada yang disebut dengan kelompok sayap kanan atau sayap kiri? Bagaimana dengan keberadaan kelompok ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri?
Apakah mereka semakin eksis? Jika iya, apakah mereka dapat diidentifikasi dengan mudah atau apakah mereka itu adalah kelompok yang mudah terombang-ambing, yang artinya sebentar masuk kelompok kiri, sebentar lagi masuk kelompok kanan, tergantung kemana arah angin berhembus. Silakan tulis komentar Anda pada kolom komentar. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya dengan topik yang berbeda. Bila Anda merasa video ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan Anda, silakan share kepada teman-teman dan komunitas-komunitas Anda. Jika Anda ingin agar channel kita ini semakin berkembang, silakan subscribe. Dan jika Anda ingin mendapat notifikasi kehadiran video-video berikutnya, silakan diaktifkan lonceng notifikasinya. Thank you very much for watching. Goodbye and take care.